In progress. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Laila Nuha dengan NPM 24031024052. Dan kali ini saya akan membuat 3 aplikasi Python. Oke, mulai saja ya. Yang pertama itu adalah kita akan membuat aplikasi di mana, oh ini kok Copilot ya. Aplikasi di mana, oke, kita akan menginput banyak angka dan nanti kita bisa lihat jumlah angkanya, lalu angka terbesar, angka terkecil, dan juga rata-rata dari angka tersebut. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Sip, Eits, kepencet. Oke, kita mulai ya. Yang pertama itu adalah banyak data dulu. Banyak data sama dengan INT, input, karena kita harus menginput dulu jumlah data yang akan diinput gitu ya, dimasukkan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan tulis data. Nah, ini ya. Lalu, oke. Karena datanya belum ada, kita bergantung pada nanti eh, sebagaimana usernya menginput gitu. For i in range banyak data. Oke. Jadi kita biar seputar itu aja. Salah lupa. Baru di sini nilai sama dengan, nah nilainya itu apa? Float, input, F dulu, baru kita tulisin, masukkan data ke strip, kurung kurawal, I ditambah satu. Kenapa? Karena kita harus masukkan data ke berapanya itu tergantung pada jumlah angka yang dimasukkan di awal. Makanya I ditambah satu. Nah, ditambah satu itu biar sesuai dengan keinginan kita karena nanti komputer itu akan mulai dari nol gitu. Nah, seperti ini. Sorry, ini kayaknya ada salah. Oh, ini salah. Ini harusnya pakai sama dengan. Udah habis itu kita akan tulis data.append. Udah. Oke. Sekarang kita buat formulanya total. Kita masukin total. Total itu sama dengan sum dari nilai. Terus yang kedua itu adalah average. Kita buatnya rata-rata aja. Itu sama dengan sum ya, berarti semua nilai total dibagi banyak data. Terus yang selanjutnya itu adalah nilai maksimal. Nilai maksimal itu sama dengan max dari data. Dan yang terakhir itu nilai minimal itu sama dengan min dari banyak data. Dari data yang ada maksudnya gitu ya. Gitu, oke. Sekarang tinggal printnya, outputnya. Sorry. Printnya itu adalah, sorry, hasil perhitungan itu adalah total. Oke, print, sorry. Kita harus print dari rata-rata ya. Rata-ratanya itu average. Sorry, bukan average berarti kita. Aduh, error. Ya, terus print lagi. Kita buatlah nilai terkecil, terbesar dulu. Terbesar.
Baru di sini adalah nilai max. Terus print lagi nilai terkecil. Nilai min. Oke, berhasil. Ini nggak ada. Terus kita nggak ada lag ya. Terus kita save. Terus kita bakal bikin terminal baru aja deh. Oke, view terminal. Oke, kita bakal running di sini. Sorry. View terminal. Nah, terminalnya kita split aja biar kelihatan. Nggak bisa ya? Nah, udah. Python. Di sini UTS. Tab, tab. Sorry, kelewat. Enter. Masukkan jumlah angka yang akan diinput 4 aja. 54 ini bebas aja ya. Oke. Oh, ada kesalahan. Total sum nilai. Kenapa ada salah? Line 9 total sama dengan sum dari nilai. Sum dari data nggak sih? Bener kok. Sum dari nilai. Oke, ini apa yang salah ya? Total dengan sum dari nilai. Bukan sum dari nilai harusnya, tapi sum dari data. Oke, ini udah baru. Ini paling benar. Oke, sorry. UTS. Lewat lagi. Oke, masukkan data yang input 3 aja deh. Jurnal. Oke, masih ada yang salah nih. Line ke-11. Itu nilai max. Aku tahu salahnya di mana. Oke, sorry. Ini harusnya kayak gini. Ya, ini harusnya dari apa? Dari nilai. Ini harus berdasarkan apa? Ini baru benar. Oke, sorry ya. Manusia itu banyak salahnya. Sip. Jangan. Dua aja lah. 56 dan 32. Nah, ini baru benar valid. Oke, kita akan mulai buat aplikasi kedua. Aplikasi kedua ini kita akan membuat bilangan prima. Bilangan prima ini pasti harus ada batasnya, mau bilangan prima sampai berapa. Nah, batas itu sama dengan, batas itu sama dengan INT, input. Inputnya adalah masukkan batas angka. Oke. Masukkan batas angka. Nah, batas angkanya berapa gitu ya. Terus habis itu kita harus print juga. Kita buat formula printnya di awal aja nggak apa-apa. Printnya itu adalah bilangan prima hingga hingganya itu hingga berapa? Hingganya itu ya hingga batas yang tadi udah ditentukan di awal. Sorry, harusnya ini enggak kayak gini. Hingga, ya batas bener-bener. Batas, koma, apostrof lagi, titik dua. Oke, karena kita nggak bisa nyatu. Sebenarnya kita bikin formulanya for i in range. For i in range-nya tuh berapa? Nah, dua. Kenapa dua? Karena kita nggak bisa mulai dari satu. Karena yang namanya bilangan prima, kalau misalnya nanti satu dibagi angkanya, dibagi angka satu itu pasti angka itu sendiri gitu ya. Makanya dua koma batas kom, baru ditambah satu
baru ditambah satu gitu ya. Terus titik dua, prima. Kalau misalnya prima itu sama dengan true. Terus habis itu for i in range, for i in range-nya tuh berapa range-nya? Ya, kalau misalnya dua batas, sorry, dua angka. Nah, ini if angkanya itu, oh if angka ya? Iya, if angka. If angka, for i in range. Nah, ini kenapa angkanya nggak ada nih? Angka, angka, batas angka. Angger awal teh aing mah. Kita bakal bikin aplikasi kedua. Yang kedua itu kita harus menentukan batasnya dulu. Kalau misalnya mau menentukan bilangan prima, berarti batas sama dengan int input, baru ini masukkan, sorry, batas angka ya. Masukkan batas angka, kita buat printnya dari awal aja. Printnya itu adalah bilangan prima dari bilangan prima hingga, sorry, bilangan prima hingga ini koma batas koma ini set gitu ya. Karena ini kita harus berdasarkan batas yang ditentukan di awal. Jadi kita bikin for angka. Ini kita bikin formulanya. In range 2, batas. Kenapa 2? Karena nggak bisa 1. Karena kalau 1 nanti dibagi dengan angka, dibagi dengan 1 pasti angka itu sendiri gitu maksudnya. Terus kenapa ini tambah 1 kan? Kenapa tambah 1? Biar sesuai dengan apa yang kita maksud. Karena kalau komputer itu mulai dari 0. Udah habis itu kita prima. Prima itu sama dengan apa? Prima itu sama dengan true. True itu parameternya apa? For i in range 2, koma batas bukan batas ya berarti koma angka. Nah, baru di sininya kalau misalnya if angka itu adalah angka itu persen i. Nah, ini untuk berpersen, untuk apa yang memfilter biar dia tuh dipastikan bukan angka yang bisa membagi dirinya sendiri gitu. Bukan kayak gitu lagi. I itu sama dengan 0. Habis itu sorry, ini lupa. Terus habis itu prima ya ini sama dengan false gitu kalau misalnya dia kayak gitu. Terus baru kita break. Oke. Terus if prima, kalau misalnya prima itu eh, di printnya angka, nah sampai akhir maksudnya endnya itu baru spasi gini. Nah gini deh udah jadi. Oke kita akan running Python UTS aplikasi 2 masukkan batas 9
tuh keluarlah seperti ini gitu ya. Jadi sesuai yang diharapkan. Oke, next kita langsung bikin UTS aplikasi 3. Nah, aplikasi 3 ini kita belum isi apa-apa ya. Nah, aplikasi 3 ini kita itu akan mencari yang namanya hmm, apa sih? Jumlah huruf dari kata yang kita input. Oke, ini gampang banget sebenarnya ya. Teks itu sama dengan input. Nah, baru kita harus masukin dulu teksnya. Masukkan teks. Baru setelah itu, oh enggak, sorry. Ya benar-benar. Terus habis itu for i, salah berat, bukan for i. For huruf, karena kita mau mencarinya huruf. In range, bukan in range, tapi in set. Sorry. In set text. Nah, di sini text dot lower ya, karena kita harus benar-benar menentukan menghitungnya itu hurufnya gitu satu-satu. Lower harus ada ini ya. Terus baru ini, sorry, set. Nah, ini baru kalau if huruf, kalau misalnya huruf tuh harus is alpha. Kenapa is alpha ini penting? Karena kita harus memastikan yang nanti diproses itu adalah alfabet. Jadi kalau misalnya ada 100 misalnya atau pokoknya ada simbol atau ada angka itu nggak akan dihitung karena kita khusus menghitung kata, nggak huruf dari kata. Terus nanti printnya apa? Printnya itu adalah huruf, huruf, koma apa, koma ini, hurufnya itu apa gitu ya. Ini harus rapi. Terus teks, nah ini lower lagi gitu menentukannya, titik. Nah harus dihitung, dihitunglah hurufnya tuh ada berapa. Udah ini beres, aplikasi ketiga beres ya. Kita Python UTS, tab, enter, masukkan uh, kata-katanya. Semoga UTS pemkom aku 100. Udah deh, beres. Terus 100-nya nggak masuk kan? Karena kita udah mengecualikan di apa ini. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.